Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan, khususnya tokoh-tokoh, baik tokoh aktivis maupun purnawirawan TNI, juga aktivis emak-emak yang telah memenuhi undangan dari kami, dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat sejumlah tokoh hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Said Didu yang sudah hadir. Juga sudah ada Bapak Alfian Tanjung, Ustadz yang sudah kita kenal semua. Hadir juga di tengah-tengah kita Majen TNI Purnawirawan Pak Sunarko sudah hadir. Dan alhamdulillah kumisnya masih menggoda. Karena saya sempat dengar ada yang berani mau nyukur gitu loh. Jangankan sampai nyukur ya, menyentuh kulit pun nggak akan berani begitu ya. Hadir juga di tengah-tengah kita yang sebenarnya kami harapkan bisa di depan, tapi beliau sangat apa ya, merakyat begitu, dan mungkin ya pemalu begitu. Walaupun beliau adalah tokoh aktivis besar. Ternyata di antara kita ada Mas Eros Jarot. Beliau belum sebenarnya beliau. Beliau minta di belakang tadi. Juga ada tokoh-tokoh lainnya yang memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas pagi tadi 2 kali saya ditelepon, semalam dan juga pagi tadi. Semalam tidak terangkat karena saya sudah istirahat. Pagi tadi ditelepon lagi oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa membersamai acara ini, tapi beliau titip pesan melalui sambutan agar disampaikan. Yang pertama, beliau mendukung penuh acara deklarasi yang dilaksanakan di Gedung Juang ini. Ya, semoga beliau selalu sehat selalu. Lalu beliau juga sampaikan salam kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Termasuk beliau juga sangat menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap akademisi dan aktivis yang meminjam alat kekuasaan negara. Dalam hal ini meminjam institusi kepolisian. Itu yang beliau sampaikan kurang lebihnya, dan sebagai amanah dari beliau saya juga sampaikan. Selanjutnya saya mewakili tim advokasi, ada koordinator non litigasi saya sendiri Ahmad Kozinuddin, sarjana hukum. Sementara bertindak sebagai koordinator litigasi adalah Bang Petrus Celestinus, sarjana hukum. Acara ini memang kita dedikasikan bagi sejumlah pahlawan-pahlawan kita ya. Yang terpampang di sini adalah pahlawan-pahlawan kita. Ya, beri aplaus untuk pahlawan-pahlawan kita. Ada Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Tifauna Tiasuma, Abraham Samad, Mikael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansa Susilo, dan Ali Ridho alias Aldo Hussein. Jadi ini semua adalah pejuang kita. Walaupun secara hukum yang represif ini, nama-nama beliau ini disebutkan sebagai terlapor. Ya, versi polisi silahkan terlapor. Versi termul biarkan itu terlapor. Tapi versi kita, beliau-beliau ini adalah pejuang bagi kita semua. Beri aplaus. Karena itu acara hari ini memang kita dedikasikan bagi beliau-beliau ini. Kita kasih aplaus lagi. Jadi melalui acara ini kita ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, pejuang-pejuang kita ini tidak sendirian dalam perjuangannya. Setuju? Karena perjuangan untuk mengungkap kejujuran dan kebenaran soal ijazah palsu saudara Joko Widodo bukanlah untuk dan atas nama kepentingan beliau-beliau ini saja, tetapi ini adalah kepentingan segenap rakyat Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melalui forum ini ingin menegaskan bahwa kita semua akan membersamai dan membackup penuh pejuang-pejuang kita ini. Beri aplaus sekali lagi.
Jadi kita pastikan kita tidak akan membiarkan sendirian para pejuang-pejuang kita ini. Dan kita tentu buktikan itu dalam sejumlah agenda yang lalu. Misalnya dalam pemeriksaan untuk undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, terima kasih semua hadir membersamai walaupun ada yang sampai malam. Ada yang paling heroik, pejuang kita Ibu Kurnia Triroyani. Diperiksa dari jam 10 pagi sampai 11 malam. Bahkan 2 kali diperiksa. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Ya. Juga yang lainnya juga sama. Dia diperiksa sampai lama. Tapi ternyata kriminalisasi ini tidak saja menyasar pada tokoh-tokoh yang kita kenal kritis dalam hal ijazah palsu. Tetapi orang-orang yang punya kapasitas untuk mengedarkan perjuangan ini kepada masyarakat sebagai YouTuber ternyata ikut disasar sebagai terlapor. Nah, di antara kita juga ada Benyamin Mikael Sinaga. Beri aplaus buat YouTuber kita. Ya. Ada Nudian Susilo dan Babe Aldo itu juga hanya mengedarkan YouTube, itu juga jadikan terlapor. Jadi isunya ini bukan lagi pencemaran dan fitnah terhadap saudara Joko Widodo. Kami menyimpulkan bahwa ini adalah deklarasi perang semesta dari saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan, lawan, lawan. Jadi sekali lagi munculnya nama-nama ini nanti kita kasih kesempatan masing-masing untuk menyampaikan pesan perjuangannya. Kita terima tantangan dari saudara Joko Widodo. Kita terima tantangan perang semesta dari saudara Joko Widodo yang hari ini tidak saja bernarasi tentang adanya orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghinakan dirinya sehina-hinanya, tapi dengan laporan yang menyebutkan 12 terlapor, saudara Joko Widodo telah mendeklarasikan perang bubat, perang semesta kepada seluruh rakyat Indonesia. Lawan! Jadi ini saya sedang dalam kapasitas lawyer merangkap sebagai aktivis. Jadi mohon maaf kalau agak meledak-ledak begitu ya. Mas Eros mohon maaf ya, saya pinjam label aktivisnya sebentar. Karena kalau sudah begini katanya lawyer tidak layak ngomong begini begitu. Tapi terus terang ini adalah agenda non litigasi ya. Jadi ini bagian dari advokasi non litigasi, sehingga ini juga bagian dari kegiatan advokasi yang kita lakukan. Dan selamat datang Bang Petrus Celestinus selaku koordinator kita. Silakan Bang. Kawan-kawan mungkin bisa menyesuaikan untuk memberikan tempat kepada Bang Petrus Celestinus. Beliau koordinator litigasi kita. Dan terakhir, agar singkat dan yang lainnya nanti ada waktu, saya ucapkan terima kasih atas peran serta seluruh yang bisa menghadirkan acara ini bisa sukses, terutama pertama pengelola Gedung Joang. Terima kasih telah memberikan tempat untuk bisa kami gunakan. Terima kasih kepada panitia juga yang menyiapkan segala hal yang ada dari Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih kepada ARM, ada juga KNPRI, terima kasih. Ada juga elemen LBH Ormas Pejabat, terima kasih, dan seluruh aktivis yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang terakhir saya mengimbau agar kita semua, rekan-rekan aktivis, tokoh dan ulama, ke depan akan terus membersamai agenda advokasi yang dilakukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan terakhir sebelum saya tutup, selamat datang kepada Maijen TNI Purnawiran Samsu Jalal. Beliau juga lawyer ya di tim advokasi, dan mudah-mudahan beliau nanti juga bisa menyampaikan pandangannya terkait aktivitas kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.